Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali kajian kita atau ta'lim kita pada subuh ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tertera sebagai hadis nomor 23082 disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sering mengucapkan atau membaca Allahumma hasibni hisabai yasira. Hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang gampang mudah. Allahumma hasibni hisabai yasira. Di sini berawal daripada Aisyah, istri beliau. Itu an Aisyah qalat. Aisyah berkata, Sami'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengucapkan fi ba'di salatihi, beliau mengucapkan pada sebagian salatnya, Allahumma hasibni hisabai yasira. Nah, falamman sarafa, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam insarafa, selesai daripada salatnya, kata Aisyah, qultu, aku berkata, ya Nabi Allah, mal hisabul yasir. Mal hisabu yasir, apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah, hisab yang gampang atau enteng? Kata beliau menjawab, ayan zura fi kitabihi fayatajawaza anhu. Yang dimaksud dengan hisab yang gampang, hisab yang mudah adalah bahwa Allah melihat kitab catatannya. Kemudian lalu Allah memaafkannya begitu saja. Man nuqishal hisab, siapa yang diperdebatkan hisabnya yauma idin pada hari itu, wahai Aisyah, ya Aisyah, halaka, sungguh celakalah orang ini. Wa kullu ma yusibul mu'min, dan setiap apa saja yang menimpa seorang mukmin berupa musibah, yukaffirullahu azza wa jalla bihi anu hatta syauka tasyukuhu. Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan dosa atau kesalahannya lantaran musibah itu. Hatta asyaukah, bahkan sampai syaukah duri, tasyukuhu yang menusuknya. Ini hadis lengkapnya seperti itu. Jadi ada beberapa penjelasan ulama terkait dengan hadis ini. Yang pertama dulu, bahwa Rasulullah SAW itu, beliau kan adalah seorang hamba yang tidak pernah lepas, tidak pernah henti berzikir, mengingat, menyebut Allah. Senantiasa berdoa, memohon, meminta kepada Allah. Dalam setiap waktu, kesempatan, kapan dan di mana saja. Itu sudah jelas itu. Bahkan dalam salat sekalipun beliau banyak berdoa. Dan juga beliau Rasulullah SAW itu mengajari kepada kita doa-doa yang kita baca. Bahkan terkadang malahan ketika beliau salat sendirian, salat sunat maksudnya, terkadang beliau mengeraskan bacaan itu sampai terdengar oleh Aisyah, atau terdengar bagi istri beliau, atau ada yang terdengar bagi sebagian sahabat-sahabat. Menurut ulama,
Itu salah satu hikmahnya adalah agar orang tahu apa yang beliau baca. Atau agar orang menanya kepada beliau apa yang beliau baca atau kenapa itu yang beliau baca. Nah, seperti ini. Ketika Rasulullah itu membaca Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang gampang. Nah, istri beliau Aisyah bertanya, mal hisabul yasir? Apa Rasulullah hisab yang gampang, hisab yang mudah? Beliau jawab bahwa nanti ayyanzura, Allah melihat kitabnya, maksud kitabnya kitab catatan si hamba, maka lalu Allah yatajawazu anhu fayatajawaza anhu, Allah maafkan begitu saja kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini namanya al-hisabul yasir. Kita nukil sedikit ini. Kita jelaskan sedikit bagi yang kurang paham. Yang pertama, apa itu hisab? Ringkas saja kita sebutkan. Ada sekian tahapan-tahapannya yang akan kita lalui nanti di akhirat. Secara garis besarnya begini. Setelah ditiup trompet sangkakala, itu trompet yang terakhir, maka dimulailah kebangkitan. Jasad kita dicipta, maksudnya jasad baru, dibikinkan lagi, pas seperti semula, seperti keadaan sekarang, bentuknya tidak berubah. Setelah semua jasad selesai dicipta, lalu ruh-ruh dilepaskan. Dalam beberapa penjelasan ulama disebutkan ruh-ruh itu berada di barzakh. Itu semenjak ruhnya dicabut oleh malaikat al-malakul maut, semenjak dia dikeluarkan, berpisah daripada jasad, ruh-ruh itu berada semua di barzakh. Dalam surat Al-Mu'minun kan dijelaskan, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa mi waraihim barzakh. Di hadapan mereka ada barzakh, di mana para ruh-ruh itu ditempatkan di situ sampai hari dibangkitkan. Nah, ketika hari kiamat dan dimulai kebangkitan hidup lagi, jasad sudah dicipta. Nah, ruh-ruh yang berada di barzakh ini dilepaskan. Menurut Ibnul Jauzi, ketika ruh-ruh itu dilepaskan, maka semua ruh-ruh itu memenuhi angkasa mahsyar. Ya, angkasa mahsyar. Memenuhi. Bagaikan lebah katanya. Itu pendapat Ibnu Jauzi. Ada yang berkilau-kilauan roh itu bersinar-sinar, ada yang gelap gulita. Maka masing-masing roh itu pergi menemui jasad barunya. Roh masuk, terjadi kehidupan. Ada. Roh masuk, terjadi kehidupan. Itulah hidup yang kedua. Hidup pertama di dunia, hidup kedua nanti di akhirat, diawali dengan kembalinya roh ke jasad baru. Itu pertama. Yang kedua, manusia dikumpul di suatu tempat namanya mahsyar. Disitulah kita menunggu, berwukuf. Wukuf di tempat mauqif, kita berwukuf, berhenti di situ, di tempat penghentian. Lama sekali. Kalau bagi kita lama lah. Satu hari akhirat bukankah 50.000 tahun, setengah hari 25.000 tahun. Bagi Allah sebentar. Konon kabarnya itu setengah hari akhirat saja. Berkumpul, itulah yang paling menyiksa salah satunya. Kena matahari didekatkan.
sangat dekat matahari. Kita tidak berpakaian sedikit pun jua, tidak beras kaki, tidak berkhitan, peluh bercucuran. Disebutkan ada yang peluh itu masuk ke bumi, menyelusup ke bumi mahsyar sampai 70 hasta. Karena saking banyaknya peluh. Ada orang yang direndam oleh peluhnya sendiri. Ya tergantunglah amalnya dan bekal persiapannya menghadapi hari itu. Barangkali itulah Rasulullah itu ketika tidur di malam hari beliau menghadap ke kanan, rusuk kanan di bawah, beliau letakkan pipi kanan beliau di atas telapak tangan kanan sambil berbaring, lalu beliau membaca Allahumma qini adabaka yauma tab'atsu ibadak. Allahumma qini, ya Allah qini, pelihara aku. Yauma tab'atsu, pada hari, pada saat engkau bangkitkan, engkau hidupkan kembali tab'atsu ibadak, para hamba-hambamu. Bagi beliau kan sudah terbayang itu. Saat mulai ruh dilepaskan dan masuk ke jasad baru, maka terjadilah kehidupan. Bagi Rasulullah itu sangat jelas sekali. Karena beliau mendapat gambaran daripada Allah. Bagaimana suasana saat itu, tadi sudah kita bayangkan, kesengsaraan, penderitaan luar biasa. Kita bertelanjang, tidak berbaju, tidak berkhitan, tidak makan, tidak minum. Berada di suatu tempat yang sangat luas, datar, tidak ada pohon, tidak ada gunung, tidak ada gundukan, tidak ada naungan, tidak ada lurah, tidak ada air. Semuanya berada di situ. Luar biasa, panas luar biasa. Menderita, sangat menderita. Tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan. Saat itu orang nafsi-nafsi. Sampai-sampai Nabi Isa sendiri pun diriwayatkan beliau hanya memikirkan diri beliau sendiri, tidak ibunya. Kita begitu hebat penderitaan itu. Itulah Rasulullah itu, ya Allah, setiap beliau akan tidur, beliau baca tu, Allahumma qini adabaka yauma tab'atsu. Allahumma qini, ya Allah, peliharalah aku. Yauma, pada saat nanti tab'atsu, engkau bangkitkan ibadak, hambamu. Saat itu, setiap malam. Kalau ditanya lagi, kenapa itu beliau baca setiap malam? Jangan-jangan besoknya bangun sedari kiamat saja. Andaikan kita ditakdirkan mati semalam ini. Mati semalam, ruh kita yang sudah keluar itu tidak kembali lagi. Kan ada ruh yang keluar kembali lagi hidup begini. Alhamdulillah kan. Ada yang tidak keluar lagi, tidak kembali lagi, mati dia. Nanti hidupnya lagi, bangkitnya lagi, bangunnya lagi, kan nanti dari kiamat saja. Jadi beliau baca doa itu, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak, ajaran kepada kita, jangan-jangan tidur malam hari itu tidur betul. Tidak akan pernah hidup lagi. Hidupnya nanti dari kiamat saja. Maka ketika itulah beliau baca, andaikan ditakdirkan mati malam hari, di tidur malam hari, tidak kembali lagi roh yang sudah keluar itu. Langsung pergi dia. Kembalinya nanti ketika hari berbangkit saja. Nah, ya Allah, saat hari berbangkit nanti pelihara aku. Qini, kata beliau. Ringkasnya, setelah berkumpul mahsyar, nanti datang syafaat. Asy-syafaatul uzma, syafaat agung daripada Rasulullah. Lalu dimulailah namanya sidang. Nah, ini dia, sidang, pengadilan, dimintai pertanggungjawaban, didatangkan saksi-saksi, diunjukkan bukti-bukti, masing-masing kita dipanggil menghadap mahkamah ilahi. Ini yang disebut dengan hisab, perhitungan amal, pertanggungjawaban amal. Bisa juga disebut nanti dengan pengadilan. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan amal itu. Nah, saat terjadinya pertanggungjawaban atau penghisaban atau perhitungan, atau saat dimana kita ditanyai, kitab-kitab dibagikan, kita apa? Kitab catatan. Kitab catatan amal yang dicatat oleh malaikat.
kita ingatkan lagi nih. Setiap apapun yang kita ucap, apapun yang kita perbuat, terus menerus dicatat oleh malaikat. Itulah malaikat yang tidak pernah berpisah dengan kita sampai mati, yaitu Raqib Atid. Namanya saja Raqib Atid. Raqib itu kan pengawas. Kalau pengawas tentu dia terus mengawas. Atid hadir. Jika digabung pengertiannya kan Raqibun Atid, pengawas yang selalu hadir. Hadir di mana saja berada yang diawasinya. Dan itulah malaikat yang tidak pernah hentinya mengawas kita. Hadir di mana saja kita berada. Dia terus menulis. Mencatat. Namanya katibin. Kiraman katibin. Kiram katibin. Kiram yang mulia, katib yang menulis. Ya'lamu nama taf'alun. Dia mengetahui. Malaikat itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Karena dia hadir. Tulis terus. Tidak pernah berhenti dia menulis. Baik yang kanan ataupun di kiri. Sampai mati. Nah, kitab catatan itu, kita tidak peduli kitabnya bagaimana bentuknya, besarnya berapa, di mana letaknya, memasing-masingkan kepala saja kalau itu kita kaji. Memenat-menatkan kita, meletih-letihkan kita untuk mengkaji itu, karena persoalan gaib. Percaya sajalah. Karena yang dituntut bagi kita bukan untuk menganalisanya, tapi untuk mengimaninya. Manusia saja sekarang membuat chip atau memori sebesar kuku. Kalau dapat menghimpun sekian data luar biasa, ada film, ada MP3, ada foto-foto, ada dokumen, ada sekian macam aplikasi, banyak, hanya sebesar kuku ya. Sebesar kuku saja. Ada di situ catatan, luar biasa. Itu kan kemampuan manusia. Sebesar ini ya. Ini punya saya yang sedang dipakai ini sebesar ini dia, memorinya. Itu satu memori, ada dua memori. Mencapai nanti 300-an giga ya. Kemampuan manusia. Jadi jangan ditanya juga kitab itu berapa besarnya, di mana letaknya, berapa helainya, penat, pusing kita. Masalahnya beriman apa tidak? Kalau beriman, terima saja aman Nabi. Kalau tidak beriman, tolak saja. Aman kan? Nah, kitab catatan itu, nanti di akhirat, kan diberikan lagi. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, wa'amma man utiya kitabahu bishimali. Nanti ada kanan, ada kiri, ada warazari. Nah, setelah kitab itu diberikan, Allah yanzur. Ayyanzura fi kitabih. Allah melihat kitab catatan si hamba itu. Ya. Sebenarnya Allah kan tahu, maha tahu. Tidak ada baginya yang tersembunyi, sekecil dan sekecil apapun, tidak ada. Allah maha tahu semua. Tapi ini namanya proses agar kita ketahui. Kan Aisyah bertanya, "Ya Nabi Allah, mal hisabul hasir?" Ya Nabi Allah, mal hisabul yasir? Ya Rasulullah, hisab yang gampang, hisab yang mudah itu bagaimana? Kan? Itu kan? Itu tanya jadi bagaimana? Kata beliau, Allah melihat kitab catatan si hamba. Ayyan zura fi kitabih. Allah melihat kitab catatan si hamba. Sebenarnya Allah tahu. Dan dia maha tahu. Dia tidak perlu bertanya, dia tidak perlu melihat. Dia tidak perlu mendengarkan laporan, dia maha tahu. Tapi ini proses supaya kita tahu. Ketika Allah telah melihat catatan seorang hamba, kemudian Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemaaf, maha santun, maha pengampun. Fayatajawaza anhu, yatajawaz. Secara bahasa tajawaz itu melampaui saja, tidak mempedulikan. Tapi di sini terpakai makna dimaafkan. Maka Allah memaafkannya, memaafkan kesalahan itu, tidak dipedulikan, tidak diperteli, tidak ditanya satu persatu, tapi dibiarkan saja begitu saja. Disinilah letak maaf itu. Kalau sekarang kan tidak terasa dosa kita diampuni, dimaafkan.
ditutupi, tidak terasa. Tapi saat nanti terasa ketika di pengadilan. Semestinya kita di dunia masuk penjara, dihukum sekian puluh tahun, sudah diketukkan palu, tinggal hanya lagi keputusan hakim, tuntutan sudah begini, begini, begini. Nah, ketika itu dibebaskan, terasa sekali. Nanti dia kiamat begitu. Kenapa begini? Aneh. Saya yang bacakan sebuah hadis. Hadis Abu Bukhari lah. Yadanu ahadukum. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis tercatat nomor 4317. Jadi 4317. Yadanu ahadukum min rabbi. Seseorang nanti, salah seorang kamu itu kan mendekat kepada Tuhannya. Dipanggil. Bagaimana pemanggilannya nanti kita tunggu. Saya juga tidak tahu bagaimana bentuk pemanggilannya. Yang jelas, si hamba itu dipanggil menghadap Allah. Menghadap pengadilan Allah. Yadanu ahdukum min rabbi. Dia dekat sekali dengan Tuhannya. Hatta tada'a kanafah. Alaih. Hingga Allah meletakkan kanafah. Kanaf, naungan. Atau lindungan. Ya. Dia meletakkan naungannya atau lindungan. Sehingga terhalang daripada orang lain. Dan nampak seakan-akan orang hamba ini sudah terhalang daripada ditonton orang ramai. Gitu ya, dinaungi. Fayaqul. Lalu ketika itu Allah berkata, padahal dia maha tahu, a'lam. Apa katanya kepada seorang hamba tadi, si hamba yang mendekat tadi? Amil tak kada kada. Amil tak kada wa kada. Engkau melakukan ini, engkau memperbuat ini dan ini. Diulang-ulang pertanyaan itu. Si hamba yang ditanya, fayaqul na'am. Betul ya Allah, saya melakukan itu. Diulang lagi. Yaqulu amilta kada wa kada. Engkau melakukan ini, engkau memperbuat ini, di tempat ini, dalam keadaan ini, iya ya Allah. Fayaqul na'am. Fayuqarriru. Diulang-ulang, kemudian dia akui. Dia akui. Fa'tarafu. Mereka mengakui. I'tiraf. Mereka mengakui kesalahan dan dosa-dosanya. Lalu Allah katakan begini. Inni satartu alaika fid dunya. Inni satartu alaika fid dunya. Sesungguhnya aku satartu. Satara, menutup. Aku telah menutupnya. Nya dosa-dosamu, perbuatan-perbuatanmu, amalan-amalanmu di dunia. Saturtu alaika. Fa'ana aghfiruha lakal yaum. Sekarang pun aku akan tutupi dia dengan aku ampuni dosa-dosamu itu. Hadis Sahih Bukhari. Apa maksudnya? Begini ya. Allah Subhanahu wa taala itu salah satu di antara sekian banyak namanya. Ini saya bukan kitab Nahjul Asma. Di sini disebutkan salah satu nama Allah adalah Sittir. As-Sittir. Innallaha hayyun sittirun yuhibbul haya was-sitr. Allah itu pemalu dan maha menutupi. Sittir. Sintayara. Sittir. Maha menutupi. Dia suka kepada malu dan suka menutupi. Karena Allah itu sittir, dijelaskan oleh para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Allah telah menutupi dosa seorang hamba, kesalahan seorang hamba, perbuatan seorang hamba, kemaksiatan seorang hamba, itu berarti tidak ada yang tahu si hamba itu berdosa. Ya. Tidak ada yang tahu bahwa si hamba itu telah maksiat durhaka. Karena Allah sudah menutupinya. Kenapa tidak ada yang tahu? Allah telah menutupi. Sehingga ketika dia berbuat dosa, tidak ada yang lihat,
Tidak ada yang tonton. Tidak ada yang OTT. Tidak ada yang memergoki. Apa? Kepergok apa tuh? Memergoki. Tidak ada yang memergoki. Tidak ada yang menciduk. Berarti Allah ketika itu satarah. Allah menutupinya. Tetapi tutupan Allah itu jangan dibuka. Allah telah menutupi, tapi dibuka. Orang yang seperti ini namanya mujahirun namanya. Allah sudah tutup, dia buka. Dosa-dosanya tidak ada yang tahu. Lalu bongkar di tengah ramai. Saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini. Semalam saya begini, semalam saya begini, semalam saya begini. Oh, katanya begitu. Amil tu warihah kada wa kada. Semalam aku melakukan dosa ini, kesalahan ini. Allah sudah menutupinya, di mana orang tidak tahu dia melakukan itu. Tapi dia sendiri yang singkapkan, dia bukakan di pagi hari dengan menceritakan kepada orang lain. Jadi ketika kita menceritakan dosa kita kepada orang lain, berarti ketika itu kita menutupi apa yang telah Allah tutup. Kalau tidak ada orang tahu kita berdosa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah menutupi. Tutup rapat-rapat. Meskipun kita berzina, jangan bongkar. Meskipun mencuri, berbuat maksiat, atau telah melakukan membunuh apa saja, tutup saja. Minta ampun sesungguh-sungguh kepada Allah, taubat nasuha. Kalau kurang puas juga, cari seorang guru, seorang alim, seorang faqih yang betul-betul dipercaya untuk menutupi kesalahan kita. Karena kita kurang puas, kita kurang paham bagaimana cara tobat, kita bongkar, kita ceritakan kesalahan kita kepada sang guru itu. Kita percaya sama guru itu. Boleh, namanya istifta, minta fatwa. Tapi jangan dedahkan ke sana ke sini, karena Allah sudah menutup. Terlalu banyak dosa-dosa kita yang ditutupi oleh Allah. Saya merasakan sekali itu. Jangan bongkar. Jadi kata Allah, di atas dunia dulu aku telah tutupi dosamu. Ya kan? Dulu ini satartu alaika fid dunia. Dulu di atas dunia aku tutupi dosamu. Pertanyaannya, kenapa Allah tutupi dosa seseorang? Pertama, Allah menutupi. Allah Maha menutupi. Allah sayang kepada dia. Yang kedua, si hamba itu tidak membuka-buka, tidak membeberkan, dan tidak mendedahkan kelakuan buruknya masa lalunya. Kemarin kan masa lalu juga, tidak dibukanya. Atau semalam kan masa lalu juga namanya dibuka. Tenang. Kenapa? Takut dia, malu dia. Bahkan di zaman Nabi Musa ada orang yang 40 tahun berdosa, tidak ada yang tahu. Itu dalam kisah tertahannya hujan di zaman Nabi Musa. Kan pernah hujan tertahan zaman Nabi Musa. Nah, turun-turun. Kata Allah, wallahu a'lam, bagaimana mungkin aku akan menurunkan hujan? Di tengah-tengah umatmu ada yang berdosa, kepada Allah. Hadir di sini. Lantaran dialah hujan tidak turun-turun. Oh, kata Nabi Musa, perumpamannya, siapa yang berdosa angkat tangan? Menyingkirlah dari sini, itu intinya. Mana ada yang mau mengangkat tangan? Ada seseorang yang menegur saja. Nggak ada yang mengangkat tangan, tandanya dia yang dituju. Lalu dia membatin, ya Allah, kalau aku mengaku berarti aku malu. Selama ini tidak ada yang tahu bahasa aku berdosa besar. Selama 40 tahun engkau tutupi. Aku malu ya Allah. Kalau aku angkat tangan atau aku pergi, semua orang tahu bahasa aku berdosa besar. Maka sekarang ya Allah, karena engkau telah tutupi dosaku selama ini, jangan sampai aku malu hari ini. Turunkanlah hujan. Turunkanlah hujan. Kalau lantaran aku hujan tidak turun, sebab aku berdosa, sekarang ya Allah, aku memohon. Malu aku ya Allah. Ini pengakuan. Jadi selama 40 tahun dia berdosa, tidak ada yang tahu. Jangan bongkar. Jadi kenapa Allah tutupi dosa? Allah memang Maha Penutup. Satu. Yang kedua, orang itu tidak mau membeberkan dosanya. Yang ketiga, ini yang paling penting. Man satara, satarahullah.
Man satara, satarullah. Siapa yang suka menutup aib orang, cacat orang, celah orang, kesalahan orang, satarallahu yaumil qiyamah. Hadis Bukhari ini. Hadis dari Imam Bukhari, yaitu mengatakan, man satara musliman, satarahullahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi aib, cacat, dosa, kekurangan, kejelekan, kelemahan, maksiat orang, Allah akan menutupinya pula nanti di hari kiamat. Intinya kalau kita ingin ditutupi dosa kita, ingin dimaafkan Allah, tutupi dosa orang lain. Jangan mungkar. La yasturullahu ala abdin fid dunya. Tidak Allah menutupi dosa seseorang di dunia ini illa, melainkan nanti satarallahu yaumil qiyamah. Allah juga pasti akan menutupi dosanya nanti di kiamat. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya. La yasturullahu ala abdin fid dunya. Tidaklah Allah tutup dosa kesalahan seorang hamba di dunia ini, melainkan nanti pasti Allah akan tutupilah kesalahan nanti di hari kiamat. Nah, kembali kita kepada hadis tadi. Waktu semenit lagi, 2 menit lagi. Jadi ketika itu Allah maafkan kesalahannya. Kata Allah dalam hadis tadi, Inni satartu alaika fid dunya. Di dunia kan aku sudah tutupi salahmu, dosamu, maksiatmu, perbuatanmu. Karena bisa jadi engkau juga suka menutup aib orang, cacat orang, rahasia orang. Engkau tidak suka membeberkan dosamu. Aku tutupi. Fa'ana, saya, hari ini, saat pengadilan ini, aghfiruha lakal yaum. Sekarang juga aku akan ampuni dosa-dosamu ini. Orang seperti ini namanya telah memperoleh hisabai yasira. Karena hisabai yasira itu adalah, al-hisabul yasir adalah tajawuz. Tajawuz, dimaafkan. Dimaafkan oleh Allah kesalahan dan dosanya. Jadi, ayanzura fi kitabi fayatajawaza'an. Allah lihat kitabnya, lalu Allah yang maha kasih, maha sayang, maha pemaaf, maha pengampun, maha santun, maha penghibah, dimaafkannya sajalah hambanya ini. Karena si hamba ini Allah pandang layak mendapat maafkan Allah. Kalau orang Minang mengitia itu maaf gadang harago. Maaf tu gadang haragonya, agih gadang faedahnya. Maaf itu luar biasa, tidak bisa dibeli, sehingga tidak bisa dihargai. Yang paling pemaaf adalah Allah. Suka-sukalah kita memaafkan orang, karena harganya, nilainya tinggi. Di samping itu suka-sukalah menutup aib orang. Pasti siapa yang mendedahkan, membeberkan aib orang, satu saat nanti aibnya akan dibongkar. Nabi setiap pagi doanya itu, Allah mastur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah aibku, cacatku, celahku, kekuranganku, dosa dan kesalahanku. Ustur aurati. Aurah, aib, cacat, celah. Allah mustur aurati. Ya Allah, tutuplah aibku. Mohon setiap pagi kepada Allah. Setiap pagi. Sore juga dibaca. Ya Allah, tutuplah aib. Jadi seakan-akan pagi hari tutuplah aib kesalahanku malam hari. Dibaca sore hari, tutuplah aibku siang hari tadi, ya Allah. Itu doa Rasulullah. Kalau Rasulullah sendiri berdoa seperti itu, kita sudah layak menutup, minta tutup kepada Allah dengan cara kita minta Allah menutup dosa kita, kita tutup dosa orang lain, kejelekan orang lain, kesalahan lain. Inilah jawaban pertanyaan apa yang dimaksud dengan hisabai yasirah. Hisab yang gampang, hisab yang mudah. Mudah-mudahan, karena ini belum selesai kajinya, mudah-mudahan nanti sore bisa kita lanjutkan. Yang jelas pagi hari ini, itu yang bisa kita sampaikan untuk kita bersama. Sering-seringlah kita berdoa, mengucapkan Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab gampang yang mudah. Karena hisab itu luar biasa. Pengadilan dunia itu tidak adalah secuilnya pengadilan akhirat. Pengadilan di dunia tidak ada sedikit pun artinya betapa payahnya pengadilan dunia ini dibanding nanti pengadilan akhirat. Mudahnya pun pengadilan akhirat mudah sekali. Itu tergantung kepada Allah dan kita yang dihisab. Mudah-mudahan kita dihisab dengan hisab yang gampang, diberikan kitab catatan dari para arah kanan. Amin. Sampai situ dulu
kajian kita pagi hari ini kita ucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu